Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anjal Laksana. Selamat datang di The Official Auto. Untuk kali pertama SMK tampil publik di pameran otomotif internasional yakni IMS 2023. Mereka membawa Bima EV. Nah, banyak sekali yang pengen kita gali. Untuk lebih detail, simak terus video berikut ini. Oke, kita ngomongin desain. Sebenarnya SMK Bima EV itu punya desain yang sama dengan Bima yang varian ICE atau pembakaran internal. Dia pakai grill hitam di depan, kemudian ada jaring-jaring, kemudian sorot utamanya atau pencahayaan utama menggunakan lampu proyektor. Di balik bonet kita bisa menemukan alat untuk pengecasan. Kemudian secara umum dimensinya SMK Bima EV mempunyai panjang 4.495 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1990 mm. Sementara itu jarak sumbu rodanya mencapai 2925 mm. Kemudian berat kosongnya mencapai 1,4 ton. Kemudian berat maksimalnya untuk daya tampung maksimal bisa sampai 2,35 ton. Jumlah kursinya tergantung dengan varian. Kalau yang ini passenger ada 11 kursi, tapi Anda bisa konfigurasi lagi sesuai dengan kebutuhan lah. Bisa 7, 6, 8 sesuai kebutuhan. Material joknya ya kain aja, fabric, bukan pakai kulit sintetis. Kalau yang blind fan ada 2 kursi. Secara umum desain kedua varian itu sama, yang membedakan ya isinya saja. Sebagai kendaraan EV yang mengisi commercial market, desainnya sangat simple. Bisa dilihat bagian depan, simpel sederhana, mungkin bagian samping juga menggunakan pintu geser seperti ini. Dia pakai ban berukuran 14 inci, pel kaleng dengan logo SMK di tengahnya. Kalau kita dekatin lebih detail, kita pegang agak kocak ya. Ya begitulah seadanya. Kemudian kita lihat dari bagian dalam. Dia pakai single din untuk sektor hiburan, kemudian steeringnya udah pakai EPS dibantu dengan electronic power steering. Kita lihat dari bentuk setirnya sebenarnya agak mirip dengan kepunyaan DFSK Glora. Cuman ya yang membedakan adalah logonya di tengah. Untuk meter cluster, dia sudah sepenuhnya LED. Kemudian pengaturan transmisinya ada R untuk mundur, ada N netral, dan D untuk drive. Handbrake-nya masih manual. Untuk material di dalamnya, kebanyakan dipenuhi dengan plastik-plastik lah. Bagian di door trim, bagian di dashboard, terus bagian di konsol-konsol tengah. Material plastik, tidak ada soft touch atau material yang bikin keren lah. Tapi yang bagian door trim ada sentuhannya hitam glossy. Dan menurut saya karena akan sering disentuh oleh tangan, pasti akan meninggalkan jejak. Mungkin sebaiknya next time SMK bisa kasih yang doff, jadi nggak kelihatan bercak-bercaknya. Seperti yang Anda bisa lihat di bagian dalam, double blower, ada setelannya, ada pengaturannya di sini, lega. Oke, menggunakan platform yang leather frame. Tapi di beberapa spesifikasi kita lihat dia pakai unibody, jadi campuran leather frame dengan monocoque, semi monocoque. Kemudian di depan pakai McPherson strut, kemudian di belakang itu menggunakan per daun, ada 6. Kalau punya DFSK Glora E ada 5. Tapi yang disayangkan adalah SMK ini dengan platform yang seadanya, yang diambil, yang hasil rebadge dari Scenery, dia punya posisi baterai yang agak menonjol. Kemudian motornya ada di belakang. Menurut saya, mungkin harus dibenahi ke depannya, karena posisi kabel-kabelnya terurai begitu aja. Ke depan kalau misalnya SMK benar-benar punya komitmen yang kuat terhadap industri otomotif Indonesia, ya hal-hal gitu harus dibenahi untuk memenangkan pertarungan. Apalagi dia punya kompetitor DFSK Glory E yang harganya setelah rakitan lokal hanya 350 juta. Sedangkan untuk SMK Bima EV untuk passenger car 540 juta, sedangkan yang blind van 530 juta. Untuk berkompetisi di lahan yang ceruknya sedikit itu kita tahu lah agak berat ya. Kecuali memang terlepas dari kondisi apapun, dia punya jaringan sendiri. Misal untuk supply ke instansi tertentu atau untuk bagian-bagian supply untuk di bagian militer dan apa, kita nggak tahu. Tapi harusnya kalau mau bersaing sebagai swasta nasional, banyak banget yang harus dibenahi. Oke teman-teman, untuk kelengkapan Bima EV, lebih ke performa ya. Untuk Bima EV dia pakai permanent magnet synchronous motor. Jadi posisinya ada di gardan belakang. Mungkin bisa teman-teman saksikan di video, sedikit menonjol dibandingkan gardan. Itu yang menurut saya, wow, seharusnya mungkin bisa di-adjust lebih baik lagi. Nah, untuk power penggerak belakang, dia punya kekuatan 102 PS. Kemudian untuk torsinya ada di 165 Nm. Untuk baterai dia pakai ternary lithium ion, kekuatannya ada 49,1
kWh, kemudian dia diklaim bisa melaju sejauh 300 km dalam sekali pengisian penuh. Untuk quick charge bisa 1 jam, dari 20 sampai 80% sekitar 1 jam. Kemudian untuk slow charge menurut SMK selama 8 jam. Nah, posisi colokannya ya, ada di depan, di balik kap, kemudian di bagian samping sebelah kanan. Jadi Anda bisa mengisi sesuai dengan konfigurasinya. Kemudian untuk kelengkapan, ya karena ini mobil untuk komersial EV, ya tidak banyak yang bisa diharapkan. Dia punya ABS, EBD, Hill Start Assist, dan ya udah itu aja. Tidak ada fasilitas yang canggih yang lainnya. Untuk kelebihan, apa saja kelebihan yang dimiliki? Nah, mungkin teman-teman bisa kasih komen sendirilah dari poin-poin yang sudah saya sajikan tadi. Bisa menarik kesimpulan apa saja kelebihan-kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangannya memang ya kita harus objektif ya. Dari bentuk motornya yang menonjol, kabel-kabel yang mungkin di belakang terurai, kemudian ada bagian logo yang dipelek, mungkin harus bisa lebih klop, jadi tidak tidak plek-plek. Terus apalagi kekurangannya, karena dia EV, posisi baterai seharusnya bisa lebih terlindungi lagi, posisi lebih naik dibandingkan sasisnya. Soalnya tadi ketika saya perhatikan, posisi baterainya tuh ada di ini begini sasis, ini baterainya di sini. Khawatirnya kalau ada apa-apa, kena batu atau kena gundukan gitu kan, lebih potensial kena rawan, lebih potensial bermasalah ketimbang kalau misal posisi baterainya ditanam di tengah-tengah sasis. Itu pendapat pribadi sih. Barangkali teman-teman mau diskusi, mau ngasih masukan, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin banyak banget lah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh SMK bila mereka benar-benar konsisten ingin maju di industri otomotif nasional, khususnya di Indonesia. Untuk informasi detail tersaji di Otomedia Group, di oto.com, zigwheel.co.id, dan carvagaza.com. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao!